Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardana Hironisa dengan NIM 24060009. Saya berasal dari kelas A1 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari soal-soal yang ditugaskan. Nah, soal pertama itu adalah di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, tugas saya itu sebagai seorang pengurus masjid, saya diminta membuat rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dalam kriteria religius spiritual, sehat rohani jasmani, cerdas emosional, intelektual, dan spiritual, serta sejahtera. Nah, masalah yang ditemui adalah pemuda di sekitar masjid menghabiskan waktu di warung kopi, sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Nah, kita dapat menyelenggarakan program seperti membuat tempat belajar pendidikan Islam untuk berbagai kalangan, dimulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan kegiatan seminggu 2 kali menginap di masjid untuk lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Lalu yang ketiga, kegiatan rutin menonton film atau video yang berkaitan dengan keagamaan bersama-sama di masjid, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi. Lalu manfaat dari program-program tersebut adalah dapat menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya keterlibatan agama dalam kehidupan dan lebih tahu bagaimana caranya mengatur hidupnya sesuai dengan ajaran agama. Lalu yang selanjutnya itu dapat meningkatkan ketekunan dalam beribadah. Dia akan menjadi lebih bersemangat dalam meningkatkan keimanannya karena tidak menjadi beban dan sudah dibiasakan. Lalu yang terakhir itu dapat memberikan gambaran tentang bagaimana keterkaitan agama dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau tantangan yang disalurkan melalui film atau video, dan juga menarik ketertarikan agar menjadi lebih senang menonton tontonan yang lebih bermanfaat. Lalu yang kedua itu, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Nah, kita bisa melakukan program seperti membersihkan masjid bersama dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua itu program bersama-sama berdiam diri atau merenungkan diri tentang hal-hal apa yang ada dalam hidup dan masalah-masalah apa yang ditemui. Lalu yang ketiga itu program pemberian makanan sehat bergizi. Nah, kita dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan juga untuk memaparkan pembelajaran mengenai cara berkehidupan yang sehat. Nah, manfaatnya itu adalah kita dapat meningkatkan kesehatan raga jamaah dalam hal positif karena dalam pelaksanaannya melibatkan usaha dengan menggunakan tenaga. Dari sinilah kita dapat menjaga dan merawat kesehatan tubuh jamaah dengan melibatkannya dalam hal positif dan bermanfaat. Lalu yang selanjutnya itu agar jamaah dapat lebih memahami bagaimana caranya mengatasi hal-hal yang menjadi beban pikirannya karena adanya sharing tips and trick mengatasi hal tersebut berdasarkan perspektif Islam. Pada akhirnya, jamaah tidak akan bergelut dengan pikirannya sendiri dan mereka tidak akan menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dengan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama, dan dalam penyelesaiannya cenderung lebih tenang. Lalu yang terakhir itu tentunya menjaga kesehatan jamaah agar dapat terkelola dengan baik, contohnya dengan makan makanan yang bergizi. Lalu yang ketiga itu ada apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan. Nah, kita dapat menyelenggarakannya dengan memberikan program-program seperti
program pemberdayaan keahlian minat jamaah dalam bidang tertentu. Kita dapat membagi dalam setiap minggu atau dalam setiap bulan, itu menjadi beberapa hari, dapat diadakan pelatihan khusus mengenai keahlian dan minat yang jamaah punya sesuai dengan bidangnya. Lalu yang kedua itu program kerjasama pengurus masjid dan sosok inspiratif dalam bidang keagamaan dengan penyampaiannya itu melalui metode ceramah mengenai kepemimpinan. Lalu yang ketiga itu dapat mengadakan kelas khusus cara berakhlak mulia pada anak melalui kegiatan yang menarik dan tidak membosankan dalam penyampaiannya. Nah, manfaatnya itu jamaah dapat menjadi seseorang yang mempunyai keterampilan yang baik dalam berbagai bidang dan cara menyikapi sesuatu akan lebih terarah dan lebih terstruktur dan menyesuaikan cara bertindaknya menurut aturan Islam. Lalu yang keempat itu bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Kita dapat menyelenggarakan program-program seperti yang pertama itu kerjasama pengurus masjid dengan orang-orang ahli dalam bidang kewirausahaan yang berdasar pada ajaran agama dan aturan agama. Dengan metode pemberian pelatihan cara mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat mensejahterakan ekonominya. Lalu yang kedua itu program pemanfaatan sumber daya jamaah untuk membuat sebuah usaha milik bersama, misalnya dengan menjual hasil keterampilan masyarakat yang disalurkan melalui kerajinan yang bermanfaat. Lalu yang ketiga itu pengurus masjid dapat bekerja sama dengan sosok yang ahli dalam bidang perekonomian dan menjadi inspirasi bagi banyak orang melalui metode penyampaian dengan mengadakan kajian. Nah, manfaatnya ini adalah jamaah akan mendapatkan dampak positif yang sangat menguntungkan dan sangat membantu dalam mengatasi tantangan perekonomian yang dihadapi. Dalam adanya program-program ini, maka jamaah akan lebih siap dalam menghadapi tantangan tersebut, serta jika sudah bisa dikelola dengan baik, maka nantinya permasalahan yang muncul akan berkurang. Nah, pada pelaksanaan program-program ini, kita bisa mengajak semua orang, khususnya para remaja yang tadinya lebih sering menongkrong di warung kopi, akan menjadi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengabdi pada program-program tersebut, agar banyak orang yang dapat mengisi waktunya dengan kegiatan positif dan tentunya sangat mulia. Nah, soal kedua itu adalah seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, saya diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal, sesuai dengan perspektif Islam, sesuai dengan mu'alim atau pengajar, murabi sebagai pendidik akhlak, muzakir sebagai pemberi nasihat, dan mursyid sebagai pembimbing. Nah, soal yang pertama itu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Nah, kita sebagai kepala sekolah dapat membimbing Ustadz Hasan mengenai perbaikan untuk cara ia memperbaiki pendekatannya yang didasari pada perspektif Islam. Jadi, prinsip-prinsip utama seorang pendidik yang dapat Ustadz Hasan lakukan adalah yang pertama itu dalam pengajarannya harus senantiasa tenang hati atau sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi, baik itu disebabkan oleh peserta didik ataupun lingkungan. Lalu yang kedua itu ketika sedang mengajar, Ustadz Hasan bisa menyelipkan nilai-nilai agama baik itu dalam penyampaian materi ataupun ketika siswa dalam keadaan kesulitan memahami materi atau mengerjakan soal, dapat diberi dukungan dan solusi melalui penerapan nilai Islam. Lalu yang ketiga, Ustadz Hasan dapat membagi siswa menjadi sebuah kelompok dalam pengerjaan tugas. Dalam kegiatan ini, Ustadz Hasan dapat memaparkan kepada siswa aturan dalam mengerjakannya juga harus menampilkan nilai-nilai Islam. Yang keempat itu, Ustadz Hasan dapat mengajak siswa mengembangkan pemahamannya dalam suatu materi ketika pembelajaran. Lalu, jawaban apapun yang diberikan harus kita apresiasi dan dukung untuk terus maju.
Lalu yang kedua itu soalnya susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan emosional dengan siswa. Yang pertama itu Ustadz Hasan dapat terlebih dahulu meningkatkan pendekatan dalam aspek pendekatan melalui sikap. Contoh sederhananya dapat dilakukan dengan selalu menampilkan raut wajah yang ceria dan dapat selalu bertegur sapa dengan anak muridnya. Lalu yang kedua itu, Ustadz Hasan dapat mengikutsertakan siswa dalam pengajaran materi. Dalam penyampaiannya, Ustadz Hasan dapat mengajak siswa untuk menceritakan apa yang ia tahu tentang materi yang akan dibahas. Siswa juga dapat diajak untuk mengungkapkan pemahamannya setelah pembelajaran selesai mengenai pembahasan yang sudah disampaikan. Lalu yang ketiga itu, Ustadz Hasan dapat mendampingi peserta didik. Sebagai pendidik, dapat mendorongnya dengan menunjukkan sikap yang selalu menghargai, selalu bangga setiap usaha dan perkembangan yang dihasilkan, bahkan sekecil apapun. Lalu yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Ini dapat diadakan melalui kolaborasi ilmu pengetahuan dan ajaran agama, agar pada pengajarannya siswa tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan saja, tetapi ilmu agama pun tersampaikan. Contohnya itu dalam diskusi kelompok. Selain kita menyampaikan aturan pengerjaan secara umum pada siswa, kita dapat memberitahukannya untuk menggunakan nilai-nilai Islam dalam pengerjaannya. Dan itu kita jadikan aturan yang harus ditaati dan kita sampaikan bahwa itu akan menjadi penilaian tambahan sehingga siswa akan lebih bersemangat untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Lalu yang selanjutnya, rahmatan lil alamin menurut saya adalah sebuah strategi atau harapan yang dimana terfokus pada aspek emosional dalam menunjukkan rasa peduli dan penuh perhatian. Jadi rahmatan lil alamin ini menjadi sikap dimana pada penunjukannya berfokus pada rasa peduli, penuh perhatian pada semua makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharapkan menciptakan rasa adil dan damai bagi seluruh makhluk hidup. Lalu, ekonomi syariah menurut saya adalah suatu strategi dalam ekonomi yang dimana dalam pengembangannya melibatkan aturan ekonomi menurut aturan agama agar pengelolaan ekonomi tidak dilakukan melalui cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam sehingga nantinya tidak akan berkah. Jadi intinya ekonomi syariah itu adalah sebuah strategi mengelola, menyelesaikan masalah dalam bidang ekonomi yang sesuai caranya dengan aturan agama. Lalu, pernikahan dalam Islam menurut saya adalah suatu hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan karena melakukan sebuah bagian yang termasuk pada sebuah ibadah yang akan memberikan banyak keberkahan pada keduanya. Dengan menikah dalam artian kita sudah menjalankan salah satu bagian yang bisa menyempurnakan ibadah. Pernikahan dapat dilakukan dengan kemantapan hati dan bertujuan pada kepentingan akhirat. Baik, sekian pemaparan jawaban-jawaban dari soal-soal yang ditugaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.